Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa yang di-TV yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi yang kali ini kita sudah masuk dalam hadis yang keempat, yang hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian semua dikumpulkan atau dibentuk di dalam rahim ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah, berupa air mani. Kemudian pada 40 hari berikutnya kalian memasuki fase alaqah, fase segumpal darah yang menempel di rahim. Kemudian 40 hari berikutnya kalian sudah berupa mudghah, berupa daging yang kecil. Kemudian 40 hari yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya. Malaikat itu bertugas meniupkan ruh ke dalam janin tadi, dan dia diperintahkan untuk menuliskan 4 hal bagi janin ini. Yang pertama, dia diperintahkan untuk menuliskan rezekinya. Yang kedua, dia diperintahkan untuk menuliskan ajalnya, sampai berapa umurnya janin ini ketika nanti setelah dia lahir. Yang ketiga, dia diperintahkan untuk menuliskan amalannya, apakah termasuk amalan ahli jannah atau termasuk amalan ahli neraka. Yang keempat, dia diperintahkan untuk menuliskan nasib orang ini ketika nanti lahir, apakah dia orang yang akan celaka di akhirat ataukah dia termasuk orang yang berbahagia di akhirat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sungguh salah seorang di antara kalian selama hidupnya beramal dengan amalan ahli surga hingga tidak tersisa jarak antara dia dengan surga kecuali sedikit, dan tiba-tiba dia didahului oleh tulisan malaikat tadi yang menuliskan bahwa dia termasuk ahli neraka, hingga dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Begitupun sebaliknya, akan ada salah seorang di antara kalian sepanjang hidupnya dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, tapi dulu malaikat menulis bahwa dia termasuk ahli surga, hingga sebelum dia wafat dia melakukan amalan ahli surga dan dia akan memasuki surga. Dari hadis ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan dulu biografi dari Sayyidina Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud itu merupakan sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam pertama-pertama. Jadi termasuk dalam kalangan orang yang pertama-tama masuk Islam. Diceritakan bahwa kisah masuk Islam beliau, ketika itu beliau sedang menggembalakan kambing. Ketika itu pekerjaan beliau adalah penggembala kambing ketika beliau masih muda. Tiba-tiba datang 2 orang, kata beliau. 2 orang yang datang ini adalah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tampak 2 orang ini kehausan. Rasulullah kemudian berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu belum masuk Islam, wahai anak muda, boleh nggak saya minta minum susu dari kambing-kambing kamu ini? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, enggak bisa, ini kambing bukan punya saya ini di sini hanya kerja menggembalakan kambing ini. Saya amanat, ini kambing ini amanat bagi saya, karena saya hanya bertugas menggembalakan. Saya nggak bisa sembarangan kasih susu dari kambing ini kepada orang yang saya nggak kenal. Mendengar jawaban itu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, 2 orang ini bukannya kesal mendengar jawaban saya, malah gembira. Jadi Rasulullah gembira melihat, oh ternyata orang ini adalah orang yang amanah. Jika diberikan satu amanah, dia akan betul-betul menjaga hal itu. Rasulullah akhirnya berkata, kalau begitu berikan saya 1 kambing yang belum pernah hamil, sehingga belum menghasilkan susu. Rasulullah kemudian mengusap susu dari kambing tersebut. Tiba-tiba susunya menggembung penuh dengan susu.
Rasulullah memerah susu tersebut kemudian minum. Dan setelah selesai Rasulullah minum, Rasulullah berkata, wahai susu kambing, kembalilah kamu seperti semula. Akhirnya yang tadinya penuh dengan susu kembali kisut dan tidak ada susunya lagi. Menyaksikan itu Abdullah bin Mas'ud kemudian heran, luar biasa ini. Kambing yang tadinya belum menghasilkan susu bisa dengan sekejap menghasilkan susu sebab usapan Rasulullah, dan di saat itu juga kembali normal seperti semula. Akhirnya sebab itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemudian beriman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah dan dikuburkan di Baqi', dan ketika itu disolatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan proses terbentuknya manusia. Beliau menceritakan bahwa selama 40 hari pertama kita ketika berada dalam perut ibu kita, 40 hari pertama kita berupa nutfah. Nutfah secara bahasa artinya air yang sedikit, ya, artinya air yang sedikit. Karena sebagaimana kita tahu dalam pengetahuan modern, memang sperma yang masuk ketika itu jumlahnya banyak, tapi yang berhasil sampai kepada rahim itu hanya satu, ya, berhasil sampai kepada rahim itu hanya satu, dan secara zahir memang air mani itu sedikit, karena itu dinamakan nutfah. Kemudian Rasulullah mengatakan pada 40 hari berikutnya kamu berupa alaqah, berupa segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari berikutnya kamu berupa daging, dan 40 hari berikutnya atau pada usia 4 bulan baru datang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan roh. Yang menarik adalah malaikat ini juga diperintahkan untuk menuliskan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang pertama adalah rezeki. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebenarnya kita seharusnya percaya bahwa kita sudah mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak perlu lagi kita ribut, kita bingung ngurusi rezeki orang, kita jungkir balik sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah itu tidak mungkin nyasar ke orang lain, nggak mungkin sampai ke orang lain. Rezeki yang dituliskan oleh malaikat terhadap kita, atas kita di dalam rahim ibu kita ini, nggak mungkin sampai ke orang lain. Apa yang dituliskan untuk kita pasti sampai kepada kita, dan apa yang dituliskan untuk orang lain tidak mungkin sampai kepada kita. Karena itu seharusnya kita tenang, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan rezeki kepada kita. Tugas kita hanya berusaha, tapi jangan sampai kita melupakan, kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat ini untuk menuliskan ajal, umur kita. Jadi umur kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita akan meninggal dunia, dalam keadaan apa kita akan meninggal dunia, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tugas kita sekali lagi bukan memikirkan kapan kita akan meninggal, tapi memikirkan apa yang akan kita bawa ketika kita nanti meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal seseorang disebutkan di dalam Al-Quran tidak mungkin meleset sedetik pun, tidak mungkin terjadi lebih cepat dan tidak mungkin terjadi lebih lambat. Apa yang sudah dituliskan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Kemudian malaikat ini juga diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan amalan orang tersebut ketika nanti dia sudah lahir. Apakah dia akan beramal dengan amalan ahli surga, ataukah dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Karena itu di dalam ujung hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak yang tersisa antara dia dengan surga itu sangat sedikit. Artinya yang memisahkan dia dengan surga itu hanya kematian. Akan tetapi dia beramal dengan amalan ahli neraka di ujung hidupnya hingga dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang sepanjang hidupnya berbuat untuk ahli neraka, namun di akhir hidupnya dia diberikan taufik oleh Allah, dia ditulis oleh Allah menjadi ahli surga hingga dia melakukan amalan ahli surga dan dia masuk ke dalam surga. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, jangan pernah kita mengatakan ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, wah ini saya sudah ditulis begini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya ini memang sudah ditentukan sebagai ahli neraka, saya ini memang ditakdirkan untuk berbuat maksiat. Hati-hati dengan ucapan itu, karena kita nggak pernah tahu apa yang dituliskan untuk kita. Kita nggak pernah tahu kita ini dituliskan termasuk ahli surga atau termasuk ahli neraka.
Karena itu tugas kita adalah beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dituliskan oleh Allah itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan kita pelajaran yang kedua adalah harus selalu husnudzon dengan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu akhir hidupnya orang lain. Ada orang yang kita lihat mungkin sepanjang hidupnya dia selalu berbuat maksiat. Bahkan ada orang yang sepanjang hidupnya kita lihat dia kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah tahu, bisa jadi di akhir umurnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia hingga dia bertobat kepada Allah, atau dia masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu menjadikan dia selamat di akhirat dan masuk ke dalam surga. Begitu juga kita jangan bangga dengan amalan kita. Bisa jadi amalan kita yang selama ini kita kerjakan terlihat baik, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di akhir umur kita. Kita tidak pernah tahu apakah keimanan yang selama ini ada di dalam diri kita akan terus kita bawa sampai kita wafat. Karena itu kita diajarkan untuk selalu meminta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diajarkan selalu meminta supaya diakhiri hidup kita ini dalam keadaan baik, diakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa kita meminta itu kepada Allah? Karena kita nggak pernah tahu apa akhir hidup kita. Jangan bangga dengan apa kebaikan yang kita lakukan selama ini, dan jangan pernah berprasangka buruk terhadap keburukan yang orang lain kerjakan selama ini, karena bisa jadi posisi kita tertukar di akhir usia kita. Waliyadzubillah. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Allah menetapkan iman Islam kita, diwafatkan kita dalam husnul khatimah, dan saudara-saudara kita yang mungkin masih berada dalam kubangan maksiat, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah hingga kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.